Itu bisa. Wah, ini kontroversi lagi nih. Nah ini. Aku tuh whistle tuh hilang sama sekali, Kak. Kayaknya 7 bulan deh, 7 bulan. Karena nggak pernah di. Jadi gara-gara aku tuh sempet sakit radang, tapi aku tuh waktu itu maksain audisi idol. Miss World Idol. Oh gitu. Hai singers, ketemu lagi bareng saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Kali ini Imai kembali. Yeay. Halo Rimar. Akhirnya kembali lagi. Welcome back ya. Aku senang banget sih ada Rimar di sini dan juga kita semua senang banget dengerin single terbaru kamu. Terima kasih banyak. Berjudul Lost in Goodbye. Aku terus terang kaget sih pas denger ada single barunya Rimar. Udah gitu pas aku dengerin, hah? Kalau kalian belum denger, kalian dengerin sekarang pasti kalian bakal hah juga ya. Jadi langsung ke Spotify dan dengerin Lost in Goodbye. Rimar, welcome back. Terima kasih. Selamat single terbarunya. Terima kasih banyak, Kak. Ceritain dikit dong nih, ini kenapa tiba-tiba ada single terbaru berjudul Lost in Goodbye sih, Mike? Jadi tuh aku tuh sebenarnya lagu ini tuh udah lama, Kak. Udah lama tapi belum bisa dirilis. Belum bisa dirilis. Belum bisa dirilis ya. Akhirnya ya udah aku simpan aja nih lagu gitu. Kak Alan kan yang ciptain juga kan lagunya. Terus ya udah, terus kebetulan terakhir kali tuh aku rilis tuh udah 1 tahun lebih, Kak. Belum rilis lagi. Oh gitu. Oh berarti terakhir sebelum ini? Terakhir tuh biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Terus lama udah nggak rilis lagi. Akhirnya berkesempatan buat rilis di bulan Juni. Baru banget dong ya. Baru banget. Si fresh nih guys. Oke. Kenapa? What's the problem? Ya, sebenarnya ini adalah single indie pertama aku. Single indie pertamanya Rimar guys, dan Rimar di sini untuk menceritakan sepak terjangnya di dunia indie ini. Ayo Rimar, mari kita doakan. Wah, ini beda banget sih sebenarnya. Sebenarnya dulu aku udah pernah indie juga, Kak. Tapi sebelum ikut ajang pencarian bakat gitu. Terus dia gitu, nah ini kan kayak pertama kali lagi nih untuk kayak independen. Jadi aku kayak ngerasanya, ya ampun aku udah jet lag nih. Yang biasanya kayak semuanya tuh kan diurusin, musik video, konsep bla bla bla, semuanya diurusin lah, nyari produser juga dibantuin segala macamnya. Nah itu aku bener-bener semuanya ngerjain sendiri. Rimar loh ngerjain sendiri, tapi itu memang sesuatu yang selama ini kamu ingin lakukan kah? Atau kamu pernah, atau kamu nggak mau sebetulnya tapi kamu terpaksa? Enggak sih, aku suka-suka aja. Emang kamu suka? Aku suka-suka aja. Jadi aku malah lebih kayak nostalgia gitu, Kak. Dulu kan aku sempat ngerjain kayak gini gitu. Terus sekarang kayak aku ngedit lagi, aku ngedit banner lagi, ngedit artwork lagi, semuanya. Kamu ngerjain ngedit banner, ngedit artwork. Wow, fotonya siapa yang bikin banner? Oh ya, fotonya yang bikin Kak Agung. Ini keren, fotonya keren banget. Udah keren banget deh itu. Terus deh gitu, nah waktu itu tuh Mami kan juga suka banget sama lagu ini. Mami tuh sampai kayak, aduh pin cepet-cepet rilis deh Mami gitu kan. Terus aku kayak, nih mohon maaf tunggu dulu, aku belum photoshoot, aku belum bikin video, aku belum ngerjain semua. Gitu, jadi lumayan dar-dar sih, Kak. Kebayang ya, dar-dar kembali lagi ke dunia indie, ngurusin desain-desain sendiri, artwork, siapa yang motret, segala macam, juga musiknya dari seorang sahabat sendiri lah ya, Alan Anderson. Bagi teman-teman di sini yang nggak tahu Alan siapa nih, Alan Anderson ya maksudnya ya. Dan juga again guys, lagunya unik banget sih. Ini aku pengen banget masuk ke situ, tapi tunggu dulu, aku masih pengen ngomongin soal aspek non musiknya dulu. Karena ini penting diomongin sih Rimar, buat teman-teman yang tahu sekarang yang juga tertarik untuk rilis karya independen. Kita pengen tahu dari Rimar, prosesnya seperti apa sih yang kamu jalani buat lagu Lost in Goodbye ini, dari lagu itu selesai rekaman, mixing, mastering, terus hingga rilis tuh apa aja step-stepnya sih? Kalau aku sih step-stepnya yang pasti kan rekaman.
Nah, tapi rekaman itu pun juga harus punya lagunya kan. Jadi pertama cari lagu dulu, entah lagunya pengen lagu sendiri atau lagu teman atau memang kita nyari lagu dari orang lain gitu. Terus setelah itu urusan lagu selesai, masuklah ke produksi musiknya. Produksi. Produksi musik kita mau bikin sama siapa nih gitu. Nah kali ini kebetulan sama kenalan kita juga kan dia. Kan iya. Kan dia Anggur. Terus dia bikin musiknya, abis itu aku bikin kayak ya ala demo lah pakai musik yang udah dibikin gitu. Demo dulu ya berarti ya. Dari Lagu, demo. sampai demo, terus udah gitu, nah itu demo-demo sekalian kayak aransemen vokal lah gitu. Oke. Jahit lah ya. Jahit-jahit gitu, karena kebetulan untuk lagu ini kita nggak pakai folk dear. Jadi Rimar nggak perlu folk dear. Rimar itu tinggal dilepas aja udah langsung. karena bayangin Kak, aku selama 5 tahun selalu folk dear, terus Oke. tiba-tiba aku nggak pakai folk dear kayak bisa nggak ya gitu kan. Oke. Jadi kali ini mengatur sendiri vokal-vokalnya semuanya, jadi pas lagi recording ya bilang recording aja gitu. Seru banget. Terus proses rekamannya kayak apa sih, Lita dong? Rekamannya juga kan bareng sama Kak Alan juga, bareng sama Kak Anggia juga. Jadi Kak Alan tuh yang kayak bagian sebenarnya pokdirnya ya, jadi jalannya ya kayak Mai di sini pecah gitu. Cuman nggak kasih nada gitu, jadi pecah sendiri gitu. Mai di sini pecah, Mai di sini begini gitu. Oke. Lalu kan sih. berarti kan habis rekaman saya nih mixing dong, Mixing. mastering dong. Iya, Jadilah sebuah file bernama lostingoodbye.wav. betul. Lalu apa? Lalu setelah itu pastinya masukin ke digital platform kan. Ini label kamu sendiri lah kalau kamu. Iya, distribusi lah gitu. Luar biasa. Nah, apakah ini pertanyaan penting juga nih buat teman-teman bahwa kita tuh saat merilis single tuh pasti mikirin promo nggak sih? Itu bener banget sih. Kemarin juga Rimar baru ngadain itu apa? Itu kan live session atau showcase atau apa tuh? Itu jatuhnya kayak hearing session gitu. Hearing session di mana kemarin? Kemarin kita ngadain di tempatnya kayak dulu namanya apa namanya? Kok udah lupa ya? Alkisah. Alkisah. Warung makan Alkisah. Oke. Gimana tuh? Kayak apa kemarin? Aku nggak usah datang kemarin. Iya, cuman ya waktu itu juga dar-dar dan sebenarnya tadi tuh kita nggak kepikiran mau bikin. Oke. Ini organize sendiri? Iya, sendiri. Indie banget sih. Terus. Nah itu tuh sebenarnya nggak kepikiran mau bikin awalnya karena aku sebenarnya ada mau nemenin orang tua ke luar negeri waktu itu mau berobat lah gitu. Terus gitu, pas kalau nggak salah tuh di tanggal segitu tuh mau ada job gitu Kak. Ternyata udah jadi tuh jobnya. Terus aku langsung kontak manajer aku kan Kak Evan kayak, Kak apa kita bikin sesuatu aja ya gitu. Yaudah enggak segitu. Nah apalagi kan Kak Evan orangnya gitu kan langsung ini kan bantuin semuanya, kontak teman-teman musisi buat ngiringin, terus kayak kita bikin konsep apa Kak, gini gitu. Terus yaudah terus kayak misalkan dekor-dekor ada cermin di situ, ada foto-foto, itu aku yang pesen sendiri, aku yang masang-masang sendiri. Serius? Gak nanti cari di IG-nya Rimar, kita tampil juga di sini. Iya. Ada kan foto-fotonya? Ada. Terus dan aku tuh juga mau undang-undang teman-teman kayak gak enak gitu loh, kayak undang nggak ya gitu. Undang nggak enak. Iya, aku kayak takutnya tuh kayak nggak proper gitu loh Kak. Gitu kayak. Jadi kalau mau undang, aduh nanti mereka duduknya nyaman nggak ya gitu-gitu. Sih kepikiran kayak gitu ya. Terus kayak udah Rim nggak apa-apa Rim, berani aja dulu Rim. Oh yaudah deh, aku kontak Kak Indra, kontak teman-teman yang lain. Alhamdulillah pada datang. Keren banget ya. Ini pelajaran keren banget sih. Maksudku kamu sudah melewati segala macam, banyak pengalaman, banyak jam terbang di dunia industri, dan kamu tetap bisa ngelakuin itu tuh secara mandiri, secara benar-benar turun gunung untuk ngerjain semua itu gitu loh, demi kecintaan kamu terhadap music dan single terbaru kamu Lost in Goodbye. Itu berapa lagu kemarin bawain? Kemarin tuh kita sebenarnya jatuhnya kayak durasi 3 lagu ya Kak. Cuman lagunya tuh yang pertama kali tuh di medley semuanya. Jadi aku medley semua lagu-lagu aku dari yang paling terakhir ya, Idea of You, terus udah gitu Mundur ke Sebatas Bayangmu, Cinta yang Kutunggu, Menunggu Kau Kembali, terus Waktu dan Happy End. Seru sih, pasti yang intimate gitu ya, Iya. settingnya ya. Dan
pas biasa-biasa saja, kita waktu itu bikin konsepnya kayak pengunjunglah yang bernyanyi gitu. Wah, oke oke oke. Itu kalau kayak gitu ide-idenya muncul sendiri atau Itu ngobrol sama manajer aku, kita ngobrol berdua, terus kayak gini gitu. tuh ya teman-teman ya, ini pelajaran berharga buat kita semua. Apa sih, kita mesti kreatif gitu loh di dunia musik itu. Bikin event, ide Iya. sendiri, terus ntar mau ada ini nyanyi bareng atau segala macem. Lagunya 3 kita bikin medley kayak gitu. Itu tuh dari buah pikir artisnya sendiri gitu loh. Jadi ya buat teman-teman, kalian jangan mikir kalian mau bikin lagu terus ya udah langsung tinggal diem aja semua diurusin, enggak. Lihat dong di Iya, Mark seru sih. Alista sendiri semua ya. Sekarang aku mau ngomongin masuk ke Lost in Goodbye ke lagunya nih. Tapi entah apa sih Rima? Lagunya sebenarnya sih tentang gagal move on sih, Kak. Gagal move on. Kayak kan aku datang sini idea of you ya. Iya. Idea of you kan malah kayak, aduh aku gak cocok sama dia gitu kan. Oke. Tapi ternyata di sini tuh malah kayak pas sudah dia memutuskan hubungan sama orang ini, dia baru kayak kepikiran, aduh kenapa ya, apa aku udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini ya gitu. Katanya baik-baik aja. Aku sih iya, Oh, lagu doang ya. Oh gitu, jadi tentang gagal move on. Kamu pas pertama kali denger lagu ini dari Kak Alan, waktu kamu gimana? Kamu langsung klik atau? Kalau untuk pertama kali, sebenarnya kalau notasi aku tuh nggak pernah meragukan Kak karena aku selalu suka sama lagu-lagunya semuanya gitu ya. Cuman dia kayak, "Mai aku pink kamu ada whistle di sini." Aduh. Itu yang perlu aku tanyain. Kayaknya di Indonesia ini single pertama yang aku denger keluarin whistle-nya. Nah mungkin orang bisa argue bahwa lagu Rindu Agnes Mo ada whistle-nya, tapi Iya. aku nanya sama Agnes waktu itu, Agnes bilang itu belum whistle-nya dia, itu masih dia sebutnya apa ya, kalau nggak salah Super Head Voice atau apa gitu. Voice. Iya nggak sih? Tapi waktu itu Agnes bilang sih, seingat saya ya, Agnes bilang sama saya itu belum whistle guys. Nah di lagu Lost in Goodbye ini itu whistle. Wah, ini kontroversi lagi nih. Nah ini kontroversi ya. Kontroversi lagi. Oke. Nah, aku juga nggak tahu Kak. Oke ya, Krimer juga nggak, tapi bunyinya kalau kalian denger, aku sih nggak tahu cara nyanyinya gimana gitu. Coba Rema jelasin kenapa tiba-tiba ada nada itu tuh. Nah itu dia, jadi si Kalan tuh bilang, tapi aku mau kamu ada whistle di sini. Terus aku sampai kayak, aduh Kak, dari dulu kan aku selalu kontroversi ya kalau misalkan whistle, pasti orang bilang, oh itu head voice, oh itu whistle gitu kan. Terus dia gitu, izin dulu deh Kak sama Mami, aku bilang gitu. Kamu izin Mami dulu? Iya, aku bilang, aku minta restu dulu Kak, kalau nggak dapet restu jangan ya, aku bilang gitu. Terus dia gitu, Alan sampai telepon Mami, Mi, ayo Mi, gini kan. Akhirnya dapet restu lah dari Mami, dapet restu jalan deh lagunya. Gitu. So mungkin kita denger dikit kali ya bagian live-nya ya berarti ya. Iya itu partnernya. Liriknya belum ada ya? Sorry. Di How can I stop thinking about you? Everywhere I go, I see you. Tell me how can I get over you? Can't get over you. Wow. Lagunya keren banget, musiknya keren. Tapi gimana nih kalau kita mau cover? kalau mau cover satu part di bawah aja nggak Masa tadi apa-apa. itu boleh. Boleh lah. Oh boleh, katanya punya lagu boleh teman-teman ya. Iya, bahkan aku udah nunjukin caranya Kak di Oh iya, TikTok ya? Iya. Oke. Tapi aku penasaran ya, ini kan bisa dibilang perlu akses ke sebuah talent vokal yang tidak biasa. Sementara ya kamu sekarang mau nggak mau kalau lagi live dan promoin lagunya, kamu harus mengeksekusi Iya, nada waktu itu. itu ke Bandung, sehari 5 radio 5 kali aku berapa kali tuh ya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5 kali aku berarti 5 kali 5, 25 kali aku sehari. Terus kamu 5-5-nya bisa tereksekusi? Alhamdulillah sih, cuman yang namanya tapi yang namanya itu kan suatu lubang yang kadang-kadang suka ada yang menghalangi ya. Oke. Nah itu kadang-kadang mungkin ada suka nyakutnya gitu-gitunya, makanya Mesti harus belajar terus.
mesti bener clean. Iya benar, clean banget. Nggak boleh Transisinya minum itu. kopi susu dulu. Boleh sih. Oh boleh, boleh katanya. Boleh sih. Kamu cek minum kopi. Ah, aku minum. Oh gitu. Nah. Padahal ada lagu kayak gini. Iya, aku minum. Sekarang bisa nggak kamu eksekusi? Aku kebetulan habis radang sih, cuma Iya. kayak, Tapi kadang-kadang biasanya kalau vokalis habis radang malah jadi gampang keluar. serius. Iya. Oh, aku baru tahu tuh Soalnya konsep itu. soalnya tuh kayak beberapa penyanyi itu dia lagi serak suaranya. Ah, Malah tiba-tiba keluar sendiri whistle-nya. deh, kok Karena bisa nggak tahu begitu? karena suaranya somehow mungkin karena iritasi bengkak malah jadi keluar whistle, aneh banget. Oh, berarti kemungkinan besar pita suaranya dia itu bengkak, tapi dia menyisakan satu lubang kecil kayak gini. Betul, kayaknya gitu. Hah. Kayak nggak sengaja whistle gitu loh. Iya. Supaya dia partner harusnya. Jadi aku tuh tiap manggung kayak gini Kak. Misalkan kan sini kan. Terus aku jadi kayak gitu-gitu kayak nyari mana lubangnya nih gitu. Ngapalin lubangnya dulu gitu. Oh gitu, jadi sekarang rutinitas kamu sebelum manggung adalah coba Ngapalin lubang. tes dulu. Kayak- Ngapalin lo. Gitu-gitu kayak Iya. gitu kayak nyari yang lubangnya di sini nih gitu. Gimana caranya? Oke, berarti kalau kamu live gimana tuh? How can I stop thinking about you? Everywhere I go I see you. Tuh kan masih jangkut ya sekarang. Wow. Oke. Kamu bener dulu bisa ya? Dulu Apa tuh kamu nyanyi belajar khusus buat lagu ini? enggak juga sih. Oh. Sebenarnya tuh dulu malah bisa lebih tinggi-tinggi gitu waktu masih Oh. umur berapa tuh ya? 19 tahun lah ya. Oh gitu. Terus sempet aku tuh whistle-nya tuh hilang sama sekali, Kak. Hmm. Kayaknya 7 bulan deh. 7 bulan. Karena hilang. nggak pernah di. Jadi gara-gara aku tuh sempet sakit radang, tapi aku tuh waktu itu maksain audisi idol. Miss Wow, idol. Oh gitu. Nah, terus. Iya terus kayak gitu gara-gara itu akhirnya kayaknya iritasi, terus jadi hilang sama sekali, nggak bisa lagi. Terus baru muncul lagi di tahun 2019. 19 sampai sekarang udah mau pakai buat single terbaru Lost in Goodbye. Jadi whistle tuh kan tadi kan kamu kan ajiannya kan kayak soft gitu ya. Mungkin kamu juga hati-hati. Tapi sebetulnya bisa nggak kalau kamu gedein gitu misalnya? Oh, tapi kalau digedein tuh jatuhnya head voice sih, Kak. I see. Oh. Oh, berarti justru dapetin colornya itu tuh kalau kita soft itu ya. Benar. Jadi dia tuh justru nggak didorong, Kak. Dia cuma kayak numpang lewat doang gitu, kayak gitu, kayak numpang lewat gitu. Oh. Tapi kalau head voice kan dia kayak gitu kan, kayak Oke, ngerti. semuanya teresonansi di kepala dan suaranya tuh besar gitu. Ngerti. Oke. Berarti kalau aku nangkapnya gini, Rima. Jadi ini menggunakan whistle voice tapi di range yang masih bisa kamu raih dengan head voice. Tapi produksi suaranya itu produksi suara whistle. betul. Makanya harus halus tadi. Hmm. Oh gitu. Iya. Nadanya apa ya? Coba kita tes ya nadanya itu berarti. Oh sini. Oke, ini berarti dari sini ke sini tuh hitungannya udah area-area sangat-sangat ekstra tinggi nih. Iya. Tapi berarti Rimmer menyanyikan Soprano High C ini dengan teknik whistle. Berarti kalau yang aku pernah baca, memang si whistle itu kenapa disebut whistle? Karena dia bener-bener kayak kita. Jadi kayak ini ya, kayak siulan ya. kayak siulan. Jadi otot-otot di sini itu terkoordinasi menjadi bersiul lah, kalau lebih kasarnya gitu. Betul. Memang rasanya sensasinya kayak gitu. Kayak suara Sensasinya? fluid yang Lebih. Kamu lihat lagi. Oke, terus. kayak fluid yang kayak ya siulan aja gitu, kayak lumpang lewat gitu anginnya. Oke. Nah guys, coba nih, ini mumpung udah dikasih tahu nih sama orangnya ya, rasanya kayak gitu, coba deh. Coba, bisa deh. Ya coba. Coba ya. Ntar tag aku mau repost. Oke, jadi kamu rasanya Rasanya, makanya aku suka bilang kalau
kalau pada nanya gimana sih caranya, aku tuh bilangnya kayak orang falset tapi ditinggi-tinggiin gitu. Oke. Kayak falset tapi Ya ditinggi-tinggiin maksudnya ya. kan agak husky gitu kan gitu ya. Aku pernah lihat satu video dari seorang vocal coach. Aduh, aku lupa namanya. Pokoknya dia punya metode vokal tuh singing success. Oh. Dia ngajarin kalau mau whistle itu caranya bukan kita keluarin nafas, tapi masukin Oh, nafas. itu yang inhale. Nah, itu beda. Sebenarnya itu sama whistle juga, cuman dia nyedot angin aja gitu. Coba. Kamu gak pernah mencoba metode itu? Aku takut loh, aku takut iritasi kita suaranya gitu. Jadi aku cari metode supaya dia tuh cuma numpang lewat gitu anginnya. Numpang lewat ya. Numpang lewat. Ini mah ngomongnya gampang. Numpang lewat gimana ya? Numpang lewat lah. Kita dari tadi kayak begini. Gimana sih numpang lewat? Kan gue tinggi-tinggiin tuh gimana sih? Kenapa? Tapi ini tinggi-tinggiin? merupakan tantangan yang menarik banget buat di cover guys. Karena kalau kalian lagi ngulik tentang Whistle Boys, nggak cowok nggak cewek, kalian cover lagu ini, tag Rimar, ya nanti Rimar repost nggak? Repost dong. Kalau berhasil Whistle ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal Whistle, menurut aku lagu ini is not all about Whistle sih. Lagunya it's more, a lot more than just Whistle ya nggak? Thank you Kak. Karena the way you sing, the way the music, kayak aransemen musiknya, menurut aku apa ya? Cukup merepresent Rimar yang sekarang. Karena gini, kita sempat dengar ya dari Idea of You. Itu kan hitungannya lebih elektro. Dia tuh apa ya? Iya mungkin ada. Dia menuju EDM itu nggak sih? Cursive. Cursive, iya kan. Terus kemudian kita ke biasa-biasa saja dengan none other than Mr. Lava Pratomo. Yang mana beda lagi tuh. Yang folk sih, pop folk. Folky gitu kan. Iya. Kemudian 2026 nih, Motion Goodbye. Style-nya beda lagi. Iya nggak sih? Betul. Yang mana aku merasa ini ya kamu. Tapi oke, kita udah ngomongin mengenai Whistle-nya ya. Aku yakin teman-teman juga pasti masih banyak yang penasaran. Tapi kita move on dulu dari Whistle karena lagian this song is more about lebih banyak daripada sekedar Whistle. So, tentang gagal move on. Ya. Kita coba lihat liriknya yuk. Boleh. Ada nggak sih di internet? Belum ada ya? Ada di YouTube aku sih kayaknya. Itu Di kamu. YouTube tuh ada liriknya. Oke guys, langsung ke YouTube-nya Rimar. Ada official visualizer-nya. Itu di description ada Kak. Oh, description. Yakinkan diri, Bukan yang kau bukan yang pasti katanya. Namamu terucap lagi, bayangan ikuti setiap langkahku. Ku coba lupakan semua tentangmu, tak bisa. Settingnya keren banget. Ya, How can I stop thinking Rumah siapa? about Itu di you? studio Kak. Everywhere I go, I see you. Tell me how can I get over you? Can't get over you. Can't get over you katanya. Jadi part ini aku paling suka banget. Tak lagi ku jadi begini. Asik. Bukan tak bisa sendiri, tapi hati terlanjur nyaman denganmu. Hampa pun terasa lelah sendiri, tak bisa. Ada. Stop thinking about you. Everywhere I go, I see you. Tell me how can I get over you?
Can't get over you. I try to hide, I try to run, but you linger in my mind. Tell myself that I'd be just fine in denial, but I break down and cry, lost in goodbye. Everywhere I go, I see you. Tell me, how can I get over you? Can't get over you. Weh, keren. Berarti visualizer ini ya, kalau teman-teman nonton, lihat liriknya, langsung ke YouTube channelnya Rimar Official, nonton Lost in Goodbye Official Visualizer. Jadi next lagu ini akan dibawa kemana Rimar? Apa yang dibawa kemana ya nih? Apakah akan udah showcase lagi, atau kamu mau ngundang teman-teman fans? Aku belum kepikiran sih bakal mau ngapain lagi. Cuman sekarang sih masih aku promosiin. Guys, kita dengerin, kita stream setiap hari, masukin ke dalam playlist kalian dan nonton YouTube sekarang ya. Nah, sebelum kita menutup obrolan kita mesti jamming dikit lagunya Ay. dari verse Boleh. ke rapnya. Yakin berdiri, kau bukan yang pasti. Memang terucap lagi, bayangkan di setiap langkahku. Coba lupakan semua tentangmu, tak bisa. How can I stop thinking about you? Everywhere I go, I see you. Tell me, how can I get over you? Can't get over you. Yeah. Waduh, lagunya ya. Padahal aku pensionnya gini doang, terus beatbox ngasal doang tuh. Enak guys. Aduh, Berarti emang lagunya dan vokalisnya emang udah bener tuh, udah klop. Jadi langsung aja kalian stream Lost in Goodbye Rimar di Spotify, di YouTube, lihat visualizernya. ada visualizernya, dan untuk audionya udah ada di semua digital platform. Semua digital platform, dan juga jangan lupa cover kalau kalian bisa. Oke, Rimar, thank you udah Makasih mampir banyak, kesini Kak. ngomongin Lost in Goodbye. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Kita mau bebaskan suara bersama-sama, oke? Oke, bebaskan suaramu ya. Iya. Satu, dua, tiga. Bebaskan suaramu. Bisa ngomong bebaskan suaramu pakai suara itu gak? Bebaskan suara. Wah. Yes.